Baru tiba di Masjid Nabawi Madinah, dua orang jemaah Indonesia langsung diamankan petugas keamanan Masjid Nabawi. Loh kok bisa? Oke, udah jelasin, cepet aja, jadi tonton videonya sampai habis. Terus jangan lupa disimpan, persiapan nanti berangkat ke Tanah Suci loh. Dua jamaah Indonesia dinilai bertanggung jawab membentuk kerumunan dan membentangkan spanduk di pelataran Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya mereka tergabung dalam satu grup besar embarkasi. Ya, aku nggak usah sebutin embarkasi mana. Mereka inisiatif lakukan tahlilan bersama di pelataran Masjid Nabawi. Lanjut, foto bareng satu embarkasi itu. Loh, emang nggak boleh mau teh? Jadi gini ya, sahabatku semua. Manajemen Haramain udah lakukan sosialisasi dari jauh hari tentang pengetatan aturan keamanan dan aturan ketertiban di area Masjid Nabawi di musim-musim ramai. Contohnya di musim haji. Poin-poinnya sebenarnya bersifat umum. Pertama, dilarang lakukan aktivitas kerumunan besar, maksimal hanya boleh 5 orang aja. Kedua, nggak boleh bentangkan spanduk, banner, atau segala macam bendera. Tapi tenang aja, jamaah bisa lakukan foto bersama lengkap dengan spanduk di masjid lain sekitar Masjid Nabawi atau di tempat-tempat ziarah lainnya sewaktu di Madinah. Terus dilarang merokok, dilarang mengambil barang yang bukan miliknya. Jadi kalau misalnya lagi jalan di area Masjid Nabawi terus nemu barang, itu nggak boleh diambil. Boleh ambil sementara aja, tapi silakan ambil untuk diserahkan ke penjaga keamanan Masjid Nabawi. Nah ini yang mungkin kalian gak sadar, jadi area Masjid Nabawi itu banyak banget CCTV untuk pantau kegiatan jamaah di berbagai titik. Jadi jangan coba ambil barang yang bukan milik kita, walaupun kita nggak sengaja nemu di sana sebenarnya ya. Berikutnya nggak boleh buang sampah atau sekedar ninggalin barang kita di sana. Vlog, video yang durasinya panjang, terus pakai kamera berukuran signifikan, terus peralatannya lengkap, ada tripod segala, itu nggak boleh. Jadi jamaah-jamaah, vlogger atau media yang mau liputan, lakukan perekaman itu pakai HP yang resolusinya tinggi atau bawa kamera yang berukuran kecil. Dilarang membuat suara berisik, gaduh, nadanya tinggi. Nah itu nggak boleh tuh. Ketawa cekikikan juga nggak boleh. Nah makanya yang tahlilan itu, petugas keamanannya menilai kalau tahlilan yang dilakukan kelompok besar jamaah Indonesia bisa berpotensi untuk membuat kegaduhan dan keberisikan walaupun tujuan atau niat jamaah nggak seperti itu ya. Jamaah bisa lakukan zikir bersama di bus, di hotel, atau kalau ada kebutuhan briefing manasik juga lebih tenang suasananya jika dilakukan di hotel ya. Nggak boleh dorong-dorongan. Jadi misalnya kita merasa telat masuk Masjid Nabawi karena ketinggalannya azan dari hotel menuju masjid, nah itu kita masuknya tuh nggak boleh buru-buru, nggak boleh saling selak-selakan, nggak boleh saling dorong-dorongan. Masuk ke Raudhah juga sekarang udah nggak boleh selak-selakan, udah nggak boleh dorong-dorongan. Di Masjid Nabawi juga nggak boleh dilakukan ritual yang nggak sesuai sama sunnah. Jadi gini ya sahabatku semua, niatkan kita pergi berangkat ke Masjid Nabawi itu emang untuk beribadah di dalamnya, bukan untuk menuju atau berziarah ke makam Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu makam Rasulullah ada di sana, kita nggak boleh tuh berdoa menghadap kuburan Rasulullah dan sholat menghadap kuburan beliau. Terus upaya-upaya kayak gosokin baju kita, gosokin mukena kita ke dinding yang ada di Raudhah, yang kita tahu di situ adalah makam Rasulullah SAW, itu nggak boleh. Kita akan langsung diamankan oleh laskarnya. Yang perlu kita pahami, dinding itu juga bukan makamnya Rasulullah SAW ya. Itu hanya sekat, hanya dinding penanda kalau di sana ada makamnya beliau. Meraung-raung di Raudhah itu juga nggak boleh, itu dianggap berlebihan. Terus tambahan lagi nih, pada saat umroh, sahabat tuh biasanya akan dikenalin sama mutaifnya atau leader grupnya ke masjid-masjid kecil di sekitar area Masjid Nabawi yang merupakan bagian dari napak tilas kehidupan Rasulullah di Madinah. Nah itu sahabat semua nggak perlu lakukan sholat di sana ataupun nggak perlu lakukan doa berlebihan di sana, karena segala aktivitas ibadah harus dipusatkan ke Masjid Nabawi. Jamaah juga akan diajak ke pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Di sana ada ahlul bait Rasulullah, para imam, para syuhada. Tapi ingat ya, nggak boleh minta-minta ngarep keberkahan atau minta pertolongan di pemakaman Baqi untuk diri kita. Di pemakaman Baqi lakukan ziarah kubur sesuai tuntunan sunnah Rasulullah, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka.
itu boleh ya, sesuai adat ziarah kubur. Untuk seller-seller, jangan jualan lo ya di dalam Masjid Nabawi. Waktu di sana harus benar-benar kita manfaatkan untuk sholat, berdoa, baca Quran, atau ikut-ikut halakoh. Apalagi di musim haji, target dari manajemen Haramain adalah pengadaan 1000 halakoh sepanjang musim haji ya. Jadi hal tersebut ya yang harus kita perhatikan ketika berkunjung ke Masjid Rasulullah. Dan alhamdulillah 2 jamaah yang diamankan tadi sudah berhasil dijemput oleh petugas haji Indonesia. Jadi udah berhasil dinegosiasikan. Semoga nggak akan terulang di lain waktu. Kalau ada yang mau tambahin silahkan ketik di kolom komen ya. Semoga kita semua bisa segera berangkat juga ke Tanah Suci. Amin. Di subscribe ya untuk update info umroh hemat haji cepat dari UT. Terima kasih.